إذا صعد الخطيب على المنبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Hari-hari yang kita tunggu bersama, akhirnya Allah memberikan kesempatan kepada kita semua yang hadir di tempat ini untuk bisa sama-sama menikmati keindahan alam dunia dengan melaksanakan kegiatan ibadah kepada Allah di hari 10 Zulhijjah. Kesempatan ini sangat mahal sekali, sementara di tepi-tepi jalan, di tepi-tepi gang masih banyak orang yang tertidur lelap, bahkan masih ada orang yang berbincang-bincang. Wallahu a'lam. Oleh karenanya kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan Idul Adha yang salat 2 rakaat kemudian diiringi khutbah. Semua itu bukan tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan setiap dosa kita hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan pantaslah kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan kebaikan bagi kita dalam kehidupan ini. Beliau adalah nabi yang terakhir, tapi beliau pula yang mengajak kepada kita untuk sama-sama menteladani kehidupan Nabi Ibrahim bersama keluarganya, dan beliau
beliau mengajak kepada kita mengambil ibrah, pelajaran hikmah dan pesan-pesan dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi setelahnya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita tercurah kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan tentu kepada umatnya sampai akhir zaman nanti. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tentu khususnya kaum muslimin, muslimat, kaum umat Islam merayakan hari raya Idul Adha. Masih saja ada perbedaan di antara kaum muslimin, tapi sesungguhnya itu bukan perbedaan bagi orang yang berilmu. Kita dengan Arab Saudi berbeda. Kalau Arab Saudi kemarin karena perbedaan waktu dan tempat, panjang kajian terhadap apa yang kita ketahui ini. Pada hari ini khatib ingin mengajak kepada kita bahwa hari ini 10 Zulhijjah terhitung di negeri kita. Karena itu di 10 Zulhijjah ini adalah hari yang tepat untuk sama-sama kita bermunajat kepada Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk menteladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada teladan contoh yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita umatnya untuk menteladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dari peristiwa ke peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama keluarganya, semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betapa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ibrahim sehingga beliau sekali lagi mengajak umatnya untuk menteladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Banyak sekali peristiwa yang terjadi dan banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Akan tetapi di waktu yang singkat ini, khatib akan menyampaikan 3 pesan saja. Mudah-mudahan waktu kita bisa sampai pada akhirnya. Yang pertama, dari perjalanan Nabi Ibrahim yang kita ketahui dari kisah yang disampaikan Al-Quranul Karim, pesan yang pertama adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang pertama. Setelah kita mempelajari melihat perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dalam sebuah kitab Anbiya Allah, Nabi-Nabi Allah yang dikarang oleh Ahmad Bahjah, saat diceritakan oleh beliau, satu ketika Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba mengajak istrinya untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan perbekalan, perlengkapan
diprotes oleh Siti Hajar. Tidak pernah Siti Hajar mempertanyakan, tidak banyak diskusi. Siti Hajar kemudian langsung menerima atau melaksanakan perintah Nabi Ibrahim sebagai suaminya. Hadirin jamaah sedang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dipersiapkan, berjalanlah Nabi Ibrahim bersama keluarganya, dan ada di antara mereka bayi mungil yang bernama Ismail. Bersama bayi mungil mereka melakukan perjalanan jauh, dari bukit ketemu bukit, dari pegunungan ketemu pegunungan, sampai bermil-mil jauh jaraknya. Nabi Ibrahim bersama istri dan keluarganya melakukan perjalanan dan tiba di satu tempat, yaitu lembah yang sangat tandus, padang Sahara, tidak ada satupun pepohonan atau tanda-tanda kehidupan di sana. Setelah Nabi Ibrahim sampai bersama keluarganya, kemudian Ibrahim menurunkan Siti Hajar dan Ismail, bayi mungil itu. Setelah diturunkan, Nabi Ibrahim kemudian naik kembali ke untanya, ke kendaraannya, hendak meninggalkan Siti Hajar, hendak meninggalkan keluarganya. Sehingga membuat terheran-heran Siti Hajar, ada apa gerangan? Kenapa kami dibawa ke tempat ini yang begitu jauh dari tempat tinggal, kemudian Ibrahim dengan seenaknya ingin meninggalkan? Sehingga Siti Hajar mengikuti dari belakang dan bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau hendak meninggalkan kami di tempat ini? Bersama bayi mungil, tidak ada kehidupan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Padang pasir pun tidak hidup di sana. Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan itu. Siti Hajar bertanya kembali, wahai Ibrahim suamiku, apakah engkau ingin meninggalkan kami di tempat ini, di padang Sahara, bersama si mungil bayi kecil ini Ismail? Ibrahim tetap berdiam. Sampai berulang-ulang pertanyaan itu, kemudian seakan-akan Siti Hajar mendapatkan sebuah ilham. Jangan-jangan ini adalah perintah Allah. Sehingga Siti Hajar bertanya kembali kepada Ibrahim, wahai suamiku, apakah perjalanan yang jauh ini dan sampai ke tempat ini dan engkau ingin meninggalkan kami, semua adalah perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, wahai istri, apa yang kita lakukan hari ini semua adalah perintah Allah. Aku ditugaskan untuk berdakwah di tempat lain, sementara kamu bersama si Ismail bayi mungil bertempatlah sementara di sini. Wahai Ibrahim, kalau memang ini adalah perintah Allah, tinggalkan kami di tempat ini. Aku yakin setiap perintah Allah ada kebaikan buat kami, maka segeralah tinggalkan kami. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kita menteladani Ibrahim, Siti Hajar dan keluarganya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga kita, istri kita? Wallahu a'lam. Dan ini, peristiwa ini tidak akan pernah terulang di akhir zaman nanti, sampai akhir zaman. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, apapun perintah Allah pasti ada kebaikan untuk hambanya. Jangan pernah mengeluh dari setiap peristiwa perjalanan hidup kita. Kita pun selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit dan lain sebagainya, kekurangan harta, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Semua itu adalah ujian.
jangan kira kalian mengatakan beriman kata Allah kalau belum Allah uji. Maka berprasangka baiklah kepada Allah. Setiap ujian, setiap perintah pasti ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada hamba-hamba. Hadirin jamaah sidang salat Jumat, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teruslah mencari rizki yang halal dan bersabar. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah Nabi Ibrahim pergi jauh tak terlihat, Siti Hajar dan Ismail si bayi mungil itu menjalankan hari ke hari dengan perbekalan yang terbatas. 1 hari, 2 hari, 3 hari mulailah menipis perbekalan dan mulai kedua makhluk Allah ini, Siti Hajar dan Ismail, mulai kehausan. Ismail menangis merengek sehingga Siti Hajar pun merasa tenggorokannya kering dan haus, sementara perbekalan habis. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membuat kecemasan pada Siti Hajar, kegelisahan melihat Ismail bayi mungil menangis merengek, tidak ada air susu, bahkan ASI pada Siti Hajar pun mengering. Jamaah sedang sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Siti Hajar kemudian berupaya berusaha mencari air, berlari-lari kecil menuju bukit. Satu bukit kemudian dinaiki, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kemudian turun dari bukit itu yang kita sebut sekarang Bukit Safa. Kemudian Siti Hajar kembali kepada Ismail menengok. Ternyata Ismail masih menangis merengek, sehingga Siti Hajar pun terus berlari ke arah timur menuju Bukit Marwah dan menaiki sampai 7 kali tidak ada tanda kehidupan. Siti Hajar tidak menemukan air, tidak menemukan orang lain yang hidup di sana. Saat itu Siti Hajar pasrah kepada Allah dan ingat bahwa setiap ujian, setiap perintah Allah pasti ada kebaikan. Maka setelah itu Siti Hajar kembali ke tempat Ismail. Terlihat Ismail masih menangis, merengek kehausan. Akan tetapi Siti Hajar betapa terkejut, dihentakkan kakinya, muncullah air dan semakin banyak air itu, sehingga Siti Hajar mengatakan, Zam-zam, Zam-zam, kumpullah wahai air, kumpul. Sehingga Siti Hajar dan Ismail tidak lagi kehausan mengambil air tersebut untuk digunakan dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa pesan yang kedua? Yakni bersabar dan teruslah bekerja. Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang sabar, mencintai orang-orang yang bekerja keras. Satu ketika diriwayatkan Rasulullah berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az, melihat tangannya melepuh, badannya terbakar matahari, dan Rasulullah menanyakan, wahai Mu'az, kenapa tanganmu? Mu'az menjawab, wahai Rasulullah, tanganku melepuh karena aku berupaya dengan cangkul ini, mencangkul tanah untuk mencari rizki, untuk menghidupkan keluarga. Seketika Rasulullah SAW menarik tangan Sa'ad bin Mu'az dan menciumnya. Katakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah bilang kepada Sa'ad bahwa tangan ini adalah tangan yang akan selamat dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah, teruslah bekerja, berikhtiar, mencari yang halal apapun ujiannya. Niscaya di balik setiap perintah dan ujian Allah ada kebaikan. Sebagaimana Siti Hajar berupaya sekuat tenaga, ternyata di penghujung ujian Allah
yang terakhir adalah berkorban untuk Allah. Ketika Ismail sudah mulai beranjak dewasa, kemudian Allah melihat betapa kecintaan Nabi Ibrahim kepada Ismail, sehingga Allah menguji kembali Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya. Maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu nak." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang bapak ingin menyembelih anaknya atas perintah Allah. Ismail seorang anak yang sudah mulai dewasa, siap disembelih kalau itu adalah perintah Allah. Lalu bagaimana sosok anak yang kemudian ditugaskan bersekolah di satu pondok pesantren, tidak mau kadang-kadang melawan perintah orang tua, kadang-kadang sebaliknya orang tua tidak mau melempar anaknya untuk kebaikan kehidupan setelahnya, tidak tega dan seterusnya dan seterusnya, tidak mau berkorban anaknya ditaruh di satu tempat pondok pesantren untuk kehidupan. Jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, sekarang sedang viral bahasa Suryani. Yang kita ketahui tidak ada bahasa Suryani, yang kita tahu adalah bahasa Arab. Bahkan mereka dengan berani mengatakan bahwa bahasa kubur, bahasa malaikat, bahasa Nabi Adam menggunakan bahasa Suryani. Tidak ada dalil yang mengatakan itu. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih tidak tega membawa putra-putri kita menyekolahkan ke agama agar akidah mereka lurus, maka kita akan terlindas dengan akidah yang salah. Kita harus berani berkorban apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi diri kita yang belum mampu dan bisa melaksanakan ibadah haji, maka hari ini yang masih punya harta yang berlebih, maka berkorbanlah. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Allah, sungguh aku, kata Allah, sudah banyak memberikan karunia yang banyak kepada kalian. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semoga kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga ini dalam sebuah perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita pada golongan hamba-hamba yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Ujian apapun kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Teruslah bekerja mencari rezeki yang halal dan bersabarlah atas segala ketentuan Allah dan berkorbanlah untuk Allah dan agamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan di dunia ini sampai ajal kita datang. Kemudian marilah kita mendoakan saudara-saudara kita, famili kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kita yang tahun ini bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang berat. Fisik mereka diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali ke tanah air membawa pahala haji yang mabrur, membawa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan imbas kebaikan dan pahala itu semua. Dan kita bermunajat kepada Allah semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan hilaf kita, dosa dan hilaf kedua orang tua kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana